Hai Glowers, welcome back to our podcast. Nah, hari ini aku sama Amy kedatangan tamu spesial nih dari Yayasan Misi GKA Gloria. Nah, silakan perkenalkan diri. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam podcast ini. Saya Pendeta David Kosasi. Saya sebagai Gembala Misi dari GKA Gloria. Dan silakan Pak, boleh perkenalkan. Saya Lucky Pujiadi, saya membantu pelayanan misi di GKA dan pelayanan untuk Yayasan Misi GKA Gloria. Ya, silakan. Jadi, saya memiliki pertanyaan ini ya. Kan ini judul pembicaranya ini kan emang hati Bapa dan pelayanan misi. Betul. Nah, itu tapi boleh dijelaskan nggak awal mulanya itu sebenarnya gimana? Ya, silakan Pak Luki dulu, saya tambahkan ya. Oke, jadi gini, ketika kita bicara pelayanan misi, kita harus memulainya dulu dengan pemahaman bahwa misi itu dimulai dari Allah sendiri. Jadi Allah memiliki hati bagi manusia yang berdosa. Pada dasarnya kan kita pantas untuk dihukum ini. Tetapi justru Allah yang datang dengan inisiatifnya untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan itulah sebabnya mengapa ketika kita bicara pelayanan misi, kita mulai juga dengan hati yang sama seperti hati Bapa. Itu Pak David, kalau mau tambahkan Ya, silahkan. jadi sesungguhnya kalau kita bicara misi, mau tidak mau kita akan melihatnya dari perspektif atau cara memandang kita dari Allah gitu ya. Karena Allah lah sumber segala sesuatunya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu ya. Apapun dan seberapa besar usaha kita tidak mungkin pernah bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, harus ada intervensi dari luar manusia yang datang untuk menyelamatkan, dan itulah inisiatifnya dari Allah. Maka bicara misi harus mulai dari sini gitu ya. Titik tolaknya dari situ. Kita sebut kalau istilahnya itu Missio Dei, misi Allah. Jadi kalau kita bicara misi, sebenarnya bukan bicara misinya gereja, bukan misinya kami orang per orang, tapi kita bicara tentang misi Allah. Ya, terus kita nanya, kalau kita bermisi kan memiliki tujuan untuk memberitakan tentang Allah. Nah, Allah itu sendiri misinya apa? Misinya apa? Ya, kalau kita balik kepada Alkitab gitu ya, maka pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kan Adam dan Hawa kemudian melanggar ya di Taman Eden ya, lalu mereka kan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Tapi Allah kan berjanji bahwa keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular, sementara ular itu yang meremukkan tumit dari anak, keturunan dari perempuan itu. Itu gambaran dari rencana keselamatan, bahwa Allah akan menyediakan seorang penyelamat. Tapi kalau bicara lebih jauh lagi tentang apa sih misi Allah, kita bisa temukan misalnya di dalam Perjanjian Baru, dalam 1 Timotius 2 ayat 4 itu mengatakan bahwa kehendak Allah adalah supaya semua manusia, tanpa terkecuali ya, itu mendapatkan keselamatan. Jadi memang itu misi Allah. Karena dia tahu bahwa kita manusia ini nggak pernah dan nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri gitu ya. Begitu kan ya, Pak? Paulus itu ngomong gini, Roma 3 ayat 23 ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kalau dalam bahasa Paulus di Efesus itu diingatkan, kita ini sebenarnya layak untuk menerima murka Allah. Kalau kita layak menerima murka Allah, kita harusnya menerima hukuman yang kekal, mati masuk ke dalam neraka. Tapi justru itulah yang Allah inginkan, Allah yang kehendaki. Di Kejadian 3 kita diingatkan, tadi sudah diingatkan juga oleh Pendeta David Kosasi ya, Allah sendiri yang berintervensi. Karena manusia memang sudah berdosa ini. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah datang menjadi manusia, dan puncaknya Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan, dan supaya kita boleh juga bukan hanya diselamatkan sebenarnya, kita diutus untuk memberitakan rencana keselamatan. Saya menggunakan istilah gini, rencana keselamatan Allah itu bahkan sebelum dunia dijadikan pun Allah sudah menyiapkannya bagi kita. Dia tahu
dan kenal siapa kita. Itu sih. Jadi sebelum Yesus naik ke surga kan dia juga memberikan sebuah perintah ya yang disebut sebagai amanat agung. Betul sekali. Itu sebenarnya artinya gimana ya? Ya, amanat agung atau the Great Commission itu adalah sebuah amanat ya, sebuah perintah yang datang dari Kristus kepada murid-murid. Nah, siapa murid-murid? Ya pertama-tama kepada 12 murid yang hari itu melihat 11. ke 11 murid yang hari itu melihat ke Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi juga ini pun ditujukan pada murid secara umum, termasuk kita hari ini ya. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai kita. Bayangkan ya, Tuhan itu sebetulnya bisa memakai cara yang lain, tapi dia memakai kita manusia yang lemah, berdosa untuk justru menjadi alat dia menyampaikan berita itu. Tujuannya jelas bahwa supaya semua orang tanpa terkecuali dari bangsa manapun, dari suku manapun itu mereka mendengar tentang Injil. Apa itu Injil? Injil itu artinya kan berita sukacita. Apa berita sukacitanya? Bahwa bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak memiliki pengharapan, yang hidupnya akan berakhir pada kebinasaan, sekarang memperoleh anugerah, keselamatan. Mereka mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Nah, berita inilah yang perlu dikumandangkan kepada semua orang. Karena itu Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, menjadi utusan-utusannya gitu ya. Iya. Seorang penulis berkata seperti ini dengan judul bukunya, Jadikan Semua Bangsa Bersukacita. Amanat agung kan berbicara tentang jadikan semua bangsa muridku. Kenapa disebut amanat agung? Yang memberikan perintah itu kan pribadi yang terbesar dan teragung yang pernah hidup. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Yesus? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Selain pribadi yang terbesar, dia memiliki kuasa yang terbesar dan teragung. Segala kuasa di surga dan di bumi itu milik Tuhan. Dan dari situlah kemudian dia memberikan sebuah perintah yang tadi diingatkan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita bicara tentang proyek ya, kita mungkin melihat ada banyak mega proyek yang luar biasa. Tapi tidak ada pernah proyek yang bisa menjangkau sampai suku, kaum, bahasa, bahkan bangsa. Dan itu hanya diberikan oleh siapa? Yesus. Dan bukan hanya itu, dia berkata ketika Yesus memberikan amanat agung, ada sebuah jaminan yang tidak lekang oleh waktu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya kadang memikirkan gini, ada banyak proyek yang gagal. Mungkin dia bisa bertahan ratusan tahun. Tapi proyek ini bertahan sampai kesudahan zaman. Itulah sebabnya mengapa disebut sebagai amanat agung. Tuhan sendiri yang memberikan, Tuhan sendiri yang memiliki kuasa, Tuhan sendiri yang bahkan menyertai untuk kita pergi sampai ke ujung bumi. Membuat semua orang bersukacita. Wah. Nah, tapi apakah bermisi ini tugasnya setiap orang yang percaya? Terus bagaimana dengan yang merasa kayak malas, terus kayak tidak siap gitu, ya kayak mager gitu. Kalau sekarang kan Anak-anak sekarang ya, biasanya mager ya. merasa terbebani gitu loh. Iya, iya. Ya, kadang-kadang memang ada semacam kesalahpahaman ya, bahwa ini kan tugas hanya untuk murid. Siapa itu murid? Ya orang-orang yang memang dipilih sama Tugas Tuhan. pendeta. Ya kalau sekarang gitu ya. Tapi kan pemikirannya seperti itu, bahwa ini hanya untuk murid yang artinya mereka yang 11 itu dipilih ya. sama Tuhan, diutus dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini adalah tugas untuk semua orang percaya. Pada waktu bicara murid itu siapa? Murid itu adalah semua orang yang percaya dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Maka ini tugas kita semua, bukan hanya tugas orang per orang tertentu seperti saya sebagai pendeta atau Pak Luki sebagai seorang penginjil hamba Tuhan. Nah, bahkan kalian sendiri pun juga disebut sebagai murid. Dan kalau memang murid, maka berarti tugas ini adalah tugas kita semua. Tapi memang seringkali ada hal-hal yang membuat kita merasa enggan ya. Aduh,
memulai sesuatu yang seperti ini Hmm. rasanya kok berat gitu ya. Nanti mesti ngomong apa? Iya kalau orangnya terima, kalau enggak bagaimana? Bahkan cerita-cerita kita pernah dengar misionari-misionari yang sampai kehilangan Dibunuh. nyawa ya Bener. karena memberitakan Injil. Sampai segitunya. Serem ya. Ngeri barangkali ya. Serem. Tapi kita mesti sadar bahwa ini adalah bagian anugerah, privilege gitu ya. Sebetulnya Allah bisa saja memakai cara yang lain seperti saya katakan tadi, tapi dia memilih kita. Tapi jangan lupa bahwa waktu Allah memilih kita, dia juga menyiapkan kita gitu ya. Roh Kudus itu diberikan. Kan waktu Kisah Rasul 1 ayat 8 menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, dibilang kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, maka kamu akan mempunyai kuasa. Nah, itu adalah cara Allah untuk menolong kita. Artinya kita perlu bersandar sama Tuhan. Mau ngomong apa sih? Ya, kita perlu belajar tentang Injil. Ada metode. Ada metode yang bisa kita pelajari secara sederhana. Kemudian kita perlu melangkah maju gitu ya, mengalahkan keengganan kita dengan berkata, saya ini disertai sama Tuhan loh gitu ya, pada saat kita bicara tentang Injil. Artinya memang biasanya orang sering bilang begini ya, ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa langkah pertama itu selalu sulit. Berat. Tapi pada waktu kita bisa mengatasi langkah pertama, maka langkah selanjutnya juga akan menjadi mudah gitu ya. Saya tidak mengatakan penginjilan atau misi itu tugas yang sangat mudah, tidak. Tapi kita tahu bahwa kita memang memiliki Allah yang memampukan kita. Jadi memang itu perlu perlu sebuah kerinduan, kemauan untuk berkata, ya Tuhan, saya mau gitu ya. Bahkan sedikit pengalaman barangkali. Mungkin gini ya. Saya teringat dengan seorang teman yang tidak suka. Tadi saya tertarik dengan kata terbebani. Jadi kalau terbebani itu kok kayaknya kita harus kayak mikul sesuatu yang sangat berat. Itu memang kalau kita mikir pelayanan misi kan yang kelihatan kita harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang terpencil, asing. Belum lagi tadi dikatakan ngeri loh ya, pulang bisa tinggal nama. Berani nggak tuh? Tapi kita harus mulai lihat gini. Kenapa kita perlu atau kenapa kita memiliki kerinduan yang seperti itu? Sebenarnya kalau kita bicara misi, kita bicara penginjilan, kita bicara tentang hati Bapa. Bahwa Bapa itu mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tadi dalam perjalanan itu kami ngobrol gini. Kadang-kadang dalam pelayanan misi itu kita nggak mau bayar harga. Padahal Tuhan sendiri membayar harganya itu lunas. Semua Tuhan berikan. Kita ngobrol gini, kalau seandainya Tuhan itu bayarnya cuma setengah, terus kalian ngasih setengahnya, mampu nggak? Nggak bisa kan? Kita nggak bisa, nggak akan sampai gitu loh. Tapi Tuhan berikan semuanya supaya kita diselamatkan. Dan supaya apa? Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ada sebuah luapan sukacita. Ya kalau dalam bahasa Alkitab itu satu orang diselamatkan, seisi sorga bersukacita. Jadi pelayanan misi penginjilan itu bicara tentang apa? Luapan sukacita tentang pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Bahwa saya diselamatkan, saya nggak pantas, Tuhan selamatkan saya, dan di sekitar saya ada banyak orang yang belum selamat. Ada banyak orang yang berbaris menuju kebinasaan. Kalau kita bicara yang jauh, sebenarnya Tuhan kirim di sekitar kita. Tuhan kirim orang-orang yang dekat dengan kita. Saya tanya sama kalian, semua keluarga, teman sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Belum semuanya kan? Tetangga kita, teman-teman di sekolah atau siapapun. Dan itu merupakan ladang yang sebenarnya Tuhan percayakan untuk apa? Kita memiliki hati bahwa seperti Yesus melihat orang banyak, tergerak hati oleh belas kasihan. Jadi jangan mikir yang jauh-jauh dulu deh. Kita lihat yang deket-deket dulu. Kalian punya teman yang mungkin punya pergumulan, kamu datang tepuk pundaknya, kemudian ngomong, boleh saya doakan. Jadi misi itu gini, rumah besar dari pelayanan yang kita lakukan kan misi. Tapi kita juga harus menceritakan siapa Yesus yang kita percaya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu.